see only. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Tadi kita melihat mobil 6 syuhada Laskar FPI yang bolong sana bolong sini, bannya kempes 2 di sebelah kiri ya. Jadi kalau kita lihat konstruksi pemberitaan yang selama ini ada, yang jelas dalam peristiwa Sokol ya, dalam konteks tembak menembak itu dari 6 orang yang ada di situ dengan komposisi 2 di depan, 2 di tengah dan 2 di belakang, atau 3 di tengah, kita 2 di tengah katakanlah ya. Maka yang mati itu adalah yang di sebelah sopir sama yang di tengah. Salah satunya Faiz Abdul Syukur, salah duanya saya nggak tahu siapa yang meninggal ya. Andi Oktiawan apa kalau nggak salah. Jadi yang meninggal di sebelah kiri sopir sama sebelah kiri yang tengah, itu 2 yang meninggal. Karena mobil lawannya itu pasti di sebelah kiri mobil yang Laskar ini. Terbukti 2 bannya itu sepertinya juga ditembak oleh lawannya ini. Jadi sobat era sekalian, itu kondisinya, tapi kita tidak tahu ya karena tidak ada berita apa-apa kecuali di Fakta TV yang cuma Fakta TV ya, faktakini.info, dan itu pun hanya ada videonya saja, tidak ada berita apa-apa ya, cuma ada dikatakan begini, faktakini.info Jakarta, kondisi mobil 6 syuhada FPI korban tragedi KM50 yang kini telah berada di Petamburan ya, artinya di tempat kediaman Habib Rizik tentunya ya, sudah berada di Petamburan. Cuman kita tidak mendapatkan info ini didapatkan dari mana. Ya, dari mana? Karena ini kan sesungguhnya barang bukti ya, apakah pernah diperiksa atau tidak barang bukti ini ya, sobat era sekalian. Dan dari sini kan sebenarnya bisa kita lihat ya, bisa ditelusuri lebih lanjut, benarkah ada peristiwa tembak menembak itu? Atau kalau misalnya ada, apakah tembak menembak itu benar dalam rangka membela diri? Karena dalam rangka membela diri itu harus seimbang. Paling tidak tembakan dari pihak kepolisian jauh lebih sedikit. Tetapi kalau jauh lebih banyak alias diberondong misalnya, itu kan bukan tembak menembak namanya. Termasuk juga misalnya peluru yang tembus di mana-mana, itu juga menjadi pertanyaan. Dan jangan lupa sobat era sekalian, yang meninggal itu cuma 2 orang saja, ya. Karena dan 2 orang itu konon juga di KM50 masih bergerak-gerak juga, ada saksi mata yang mengatakan demikian. Tetapi mungkin persisnya ya, seperti yang dikatakan Ahmad Hozinuddin, harusnya dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut oleh Komnas HAM ya, Pro Justisia, melalui 3 pintu pembubaran Satgasus, pintu kesaksian dalam sidang Habib Bahar, dan satunya lagi pintu mengenai buku tragedi pelanggaran HAM berat yang dibuat oleh tim TP3. Nah dari sana akan bisa kita lihat sesungguhnya proses apa yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, begitu ya. Oke, coba kita baca juga, ini ada pendapat dari Marwan Batubara ya, salah seorang anggota TP3, bahkan ketua pelaksananya atau ketua hariannya atau ketua ketua badan pekerjaannya. Ini gugat peran Satgasus di tragedi KM50. Marwan Batubara, Pak Jokowi, proses hukum pro justisia kasus pembantaian KM50 belum pernah berlangsung. Coba kita bacakan. Oke, ini agak panjang tulisannya ya. Oke, coba kita bacakan. Menggugat peran Satgasus Merah Putih dalam kasus pembunuhan 6 pengawal HRS di KM50. Marwan Batubara TP3 ini ya.
Pak Jokowi, proses hukum pro justisia kasus pembantaian KM50 belum pernah berlangsung. Rakyat menanti realisasi janji Anda. Pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS yang melibatkan aparat negara bersenjata secara sistematis bukan perkara tindak pidana biasa. Pembunuhan atau pembantaian tersebut memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, crime against humanity, sehingga merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diadili melalui pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM ya. Pembunuhan 6 pengawal HRS didahului penyiksaan. Sesuai pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 2000 tentang pengadilan HAM, maka pembunuhan 6 pengawal HRS merupakan pelanggaran Statuta Roma tahun 1998 dan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and or degrading treatment or punishment yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Hal ini pun menegaskan bahwa proses hukum atas pelaku pembunuhan sadis tersebut harus melalui pengadilan HAM sesuai Undang-Undang 26 2000. Berdasarkan Undang-Undang 26 2000, aktivitas yang telah dilakukan Komnas HAM perihal pembunuhan tersebut hanyalah pemantauan sesuai Undang-Undang Nomor 39 1999. Komnas HAM belum pernah melakukan penyelidikan. Karena itu pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR yang berjanji akan memproses kasus KM50 jika ada novum menjadi sangat tidak relevan dan absurd. Sebab novum hanya valid diproses jika pengadilan pro justisia sudah pernah berlangsung. Padahal karena penyelidikan kasusnya sendiri belum pernah dilakukan, maka pengadilan yang dirujuk Kapolri Sigit tersebut bagi TP3 belum pernah terjadi. Pernyataan Sigit dianggap bukti atas sikap pemerintah yang tidak ingin mengungkap kasus pelanggaran HAM berat tersebut secara seksama dan terbuka sesuai janji Presiden Jokowi pada 9 Maret 2021 ya. Ini saat tim TP3 datang ya. TP3 telah menyatakan berulang kali bahwa TP3 tidak pernah mengakui proses pengadilan atas pelaku pembantaian 6 pengawal HRS. Pengadilan tersebut merupakan pengadilan sesat, syarat rekayasa, sebab tidak didasarkan pada hukum yang berlaku, yaitu proses yang harus dimulai dengan penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan. Penyelidikan tersebut belum pernah dilakukan dan jika laporan pemantauan Komnas HAM dijadikan dasar berlangsungnya proses pengadilan, maka telah terjadi pelanggaran hukum secara sistematis. TP3 menilai, panjang juga nih tulisannya ya. Oke. Kita sabar ya. TP3 menilai, mana lagi? Permintaan novum oleh Kapolri Sigit juga dapat diartikan sebagai dalih untuk menghindar dari tanggung jawab, seolah kewajiban mencari novum itu berada di luar tanggung jawab Polri. Jika memang berkehendak, berniat baik dan pro justisia, maka Kapolri dengan mudah dapat menemukan novum. Polri dapat pula menemukan berbagai novum dalam buku putih yang telah ditulis TP3. TP3 siap membantu Polri menemukan novum yang dimaksud. Buku TP3 adalah jawaban kepada Presiden Jokowi yang mempersilahkan TP3 menyampaikan temuan-temuan dan hasil kajian untuk menuntaskan kasus pembunuhan tersebut. Karena itu tuntutan TP3 untuk penuntasan kasus KM50 juga ditujukan kepada Presiden, DPR dan Komnas HAM. Polri Satgasus Merah Putih harus menjadi salah satu target penyelidikan Komnas HAM. Sebab yang dilakukan Polri justru menutup-nutupi, menyembunyikan dan atau melindungi pelaku sebenarnya dengan cara menyelenggarakan peradilan sesat dan menyesatkan di PN Jakarta Selatan terhadap 3 anggota Polri. Tampak jelas pengadilan ini hanyalah proses hukum syarat rekayasa dan sandiwara. Persidangan di PN Jaksel atas terdakwa Fikri Ramadan dan M. Yusmin Ohorela yang divonis bebas telah dijadikan forum menunjukkan proses hukum telah berlangsung dan hukum telah ditegakkan. Padahal diyakini pengadilan tersebut adalah cara menutupi kejahatan sebenarnya dan melindungi para pelaku kejahatan sistematik oleh aparat negara yang bergaris komando dari jerat hukum. Hakim-hakim membebaskan para terdakwa termasuk pada sidang kasasi MA guna menunjukkan pembantaian sadis tersebut merupakan tindakan yang benar dalam rangka membela diri ya. Luar biasa, bela dirinya berlebihan kalau begitu. Oke, Satgasus Merah Putih diduga bertanggung jawab. Pada kasus KM50, Irjen Verdi Sambo menjabat sebagai Kadif Propam yang menangani kasus pembunuhan 6 pengawal HRS. Ketika menangani kasus KM50, Sambo mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut.
memperhatikan posisi dan peran Sambo berikut berbagai rekayasa dan kejahatan yang dilakukan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat Brigadir J, maka sangat relevan jika Sambo dan Satgasus dituntut bertanggung jawab dalam pembunuhan 6 pengawal HRS. Pertama, dalam kasus Brigadir J, Sambo merupakan otak yang merekayasa, manipulasi dan eksekusi sadis pembunuhan berencana terhadap korban. Dalam kasus KM50, Sambo berfungsi secara resmi sebagai pengusut insiden mewakili pemerintah. Kedua, pada awal pengusutan kasus Brigadir J, CCTV di lokasi kejadian sempat dinyatakan rusak, meskipun mungkin belakangan bisa direcover. Sedangkan dalam kasus KM50, CCTV pun dinyatakan tidak berfungsi. Dirut Jasa Marga Subakti Syukur pun ikut terlibat, mengaku ada gangguan perekaman CCTV sepanjang tol Jakarta Cikampek pada saat insiden terjadi. Sebanyak 23 CCTV KM49, KM72 dinyatakan tidak dapat melakukan perekaman data. Ketiga, dalam kasus Brigadir J, Verdi Sambo menyatakan terjadi baku tembak. Untungnya rekayasa tembak-menembak ini terbongkar meskipun belakangan dakwaan terhadap Sambo dan para terdakwa yang terlibat terasa masih syarat rekayasa. Dalam kasus KM50, Polri dan Kodam Jaya termasuk Sambo dari Satgasus terlibat dalam rekayasa kasus yang menyebut 6 pengawal HRS memiliki senjata dan menyerang polisi. Padahal ke-6 pengawal tidak memiliki senjata tajam dan senjata api dan tidak pula menyerang aparat. Keempat, anggota Satgasus AKBP Handik Yuzen terlibat dalam rekayasa kasus Brigadir J. Dalam kasus KM50, Handik Yuzen yang merupakan Kasubdit Resmo Polda Metro dan tim Sambo ini berperan sebagai komandan di mana setelah operasi pembantaian 6 pengawal HRS, Handik memimpin selebrasi melingkar dengan yel kemenangan. Ya. Kelima, dalam pemeriksaan kasus Brigadir J, terungkap AKBP Ari Cahya Nugraha Acai berperan merekayasa CCTV atas perintah Sambo melalui Hendra Kurniawan. Ternyata dalam kasus KM50, Acai juga berperan merekayasa perangkat dan konten CCTV. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU kasus Brigadir J menyebut peran Acai pada kasus Duren 3 dan KM50 dalam kesaksian AKBP Arif Rahman Hakim. Keenam, dalam hasil pemantauan yang diakui sebagai hasil penyelidikan, Komnas HAM menjelaskan pengakuan Polri tentang keterlibatan 4 kendaraan miliknya yang membuntuti rombongan HRS, yakni Avanza, kemudian Xenia, dan Land Cruiser hitam nopol palsu. Setelah kasus pembunuhan Brigadir J, terungkap bahwa Land Cruiser hitam tersebut diduga merupakan milik Verdi Sambo. Beredar pula foto anggota Satgasus Bribka Matius Mare berdiri di sebelah Land Cruiser hitam. Keseluruhan hal yang disebut di atas perlu diperjelas melalui penyelidikan oleh Komnas HAM. Janji Presiden untuk menangani perkara ini secara transparan, adil dan dapat diterima oleh publik hanya mungkin terwujud jika pengadilan HAM digelar serta sesuai ketentuan Undang-Undang 26/2000. Undang-undang ini memberikan kesempatan dan peran serta TP3 dan atau masyarakat pegiat HAM sebagai anggota ad hoc penyelidik, ad hoc penyidik, ad hoc penuntut umum dan hakim ad hoc dalam peradilan HAM. Dalam hal ini buku putih TP3 telah menjawab pertanyaan publik perihal bagaimana dan siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Terlepas dari berbagai rekayasa, penguasa menutupi cover up kasus pembunuhan sadis di KM50, termasuk dugaan sandiwara dan basa-basi Kapolri Sigit yang mengimbau publik menyerahkan novum. TP3 akan terus melakukan advokasi bahwa apa yang dilakukan oleh aparat negara terhadap 6 laskar pengawal HRS adalah pelanggaran HAM berat, crime against humanity. Presiden Jokowi pun perlu diingatkan untuk tidak mempertahankan perilaku king of lip service. Presiden dituntut bersikap konsisten dengan ucapan yang disampaikan kepada TP3 pada 9 Maret 2020, ingin menuntaskan kasus pembantaian tersebut secara adil, transparan dan diterima publik. Bukan 9 Maret 2020 ya, 9 Maret 2021 pastinya ya. Pak Jokowi, proses hukum pembantaian KM50 belum pernah berlangsung. Rakyat menanti realisasi janji Anda. Tuntaskan kasus secara adil, transparan dan diterima publik. Jakarta 7 November 2022 ya. 1 bulan sebelum peristiwa 7 Desember nanti, karena kejadiannya 7 Desember. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi ya. Pertama soal didapatkannya mobil 6 laskar FPI ya, yang dalam press conference pertama kan dikatakan bahwa 10 orang
kemudian 6 mati dalam tembak menembak dan 4 lari. Kan begitu. Tapi kemudian tidak begitu. Cerita berikutnya adalah 6 yang mati dalam tembak menembak, sokol tembak menembak 2, dan ketika dilucuti 4 masih dalam kondisi hidup. Dalam penguasaan polisi mereka mati juga, kira-kira begitu. Dan 6 orang itu mati dengan lubang peluru 16 atau 18. Jadi masing-masing kira-kira 3. Dan itu disebut dengan tindakan membela diri ya, sahabat era sekalian. Ya, coba kita bacakan ya. Presiden harus tanggung jawab oleh ulah bawahannya. Oke. Ada yang bilang, waduh parah itu mobilnya, banyak peluru tembus. Kemudian semoga Allah membukakan kelakuan rezim yang zalim terhadap rakyat dan bangsa ini. The next Anies Baswedan. The next apa ya? Pantas nggak bisa lari, bannya hancur ya. Ketemu di mana? Nah itu juga ya, tidak ada berita apa-apa, hanya ada berita sepotong itu saja, sahabat era sekalian. KM50 utang negara. Bang Repli bisa ditayangkan lagi gambar mobilnya. Tadi belum ngeliat. Waduh. Oke, nanti setelah ini nanti akan ditayangkan lagi ya. Setelah selesai membacakan komentar sobat era sekalian, ditayangkan lagi. Lalu kemudian kita akan selesai ya. Oke, jadi tidak ada tayangan lagu tapi tayangan yang tadi ya. Kemudian Bang Repli bisa ditayangkan lagi gambar mobilnya. Tadi belum ngeliat. Tadi jadi mobilnya itu mobil mobil apa? Mobil spin ya. Jadi mobil spin ya. Itu mobil Chevrolet ya, Chevrolet spin. Kemudian yang zolim pasti hancur, miris rezim teramat zolim. Para amat sampai kayak begitu kondisi mobilnya. Kemudian bisa jadi para pembunuh sedang bertertawa, tapi ingat kekuasaan itu akan berakhir. Semoga kebenaran KM50 terungkap. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kezaliman pasti terbalas. Kanjuruhan dan KM50 gimana nih hukum sekarang ya? Jangan lupa Kanjuruhan korbannya 135 jiwa ya. Dan itu manusia ya, bukan hewan. Jadi itu juga harus dituntaskan ya. Pembantaian KM50 tidak bisa ditutupi, baunya menyengat sampai sekarang. Jika nggak diungkap sekarang, nanti setelah ganti rezim akan dibongkar kembali ya. Kemudian gimana kalau kita bikin seperti film Athena 2020? Oh ada ya film itu ya. Haha, semoga kasus ini bisa terungkap sampai ke akarnya. KM50 kebiadaban oknum dalangnya Sambo CS nih ya. Kita tidak bisa menuduh, tetapi mungkin ada kaitannya ya. Aparat kepolisian nggak punya malu, sudah terbukti jelas masih aja ngeles. Sepandai-pandai orang menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Salah satu terbuka semua kebusukan para penguasa. Mohon maaf Bang Refli, kalau tembak-menembak itu kemungkinan ada perlawanan dari syuhada. Kalau meninggal berarti ya diberondong. Ya, we don't know exactly. Itu versi polisi. Kan yang jadi masalah adalah ini kan semua kasus ini ya tersangkanya polisi, ya saksinya polisi, ya yang disidangkan macam-macam semuanya polisi. Jadi penyelidiknya polisi, penyidiknya polisi. Kemudian yang menjadi tersangka polisi, yang menjadi terdakwa polisi, kira-kira gitu. Jadi saksinya juga polisi. Jadi sangat tidak bisa seimbang. Nah, salah satu skenario itu adalah why habis semua, mati semua ya kan? Ya sederhana sekali. Secara teoritik adalah kalau memang masih ada yang hidup maka orang itu akan bersaksi ya. Ya, as simple as that kalau kita mau menganalisisnya ya. Oke, mohon sumpah mubahala itu memang nyata dan akan terus menuntut korban sampai semua pelaku dan keluarganya menerima pembalasan yang setimpal di dunia. Apa ya? Mana yang kirim nomor WA kemarin? Apa ya? Nggak ngerti ya. Sesungguhnya kebatilan itu akan sirna binasa ya. Sebaik dan serapi apapun kejahatan pasti akan terbongkar. Bang RH bilang nggak suka saling lapor, tapi Bang RH juga pernah ngelaporin orang juga, makanya konsisten apa yang disampaikan.
Nah ini kan Bucek ini, sobat era sekalian harus paham ya. Ya, kenapa orang itu melapor? Jadi ada orang yang melapor itu untuk mengkriminalkan orang lain. Tapi ada yang melapor untuk melindungi diri sendiri dari upaya kriminalisasi. Jadi saudara Bucek ya kira-kira nanti kalau kita jalur pribadi nanti akan saya jelaskan ya. Biar saya jelaskan ya duduk persoalannya. Kenapa kemudian perlu tindakan melapor? Karena kalau kita tidak lapor, kita dilaporkan orang, kita dikriminalisasi ya. Itu persoalannya ya. Oke ya. Jadi kalau seandainya tidak ada potensi kriminalisasi nggak akan saya pikirin. Saya mau dihina, mau dibilang macam-macam ya saya ketawa saja. Tapi kalau sudah ada potensi untuk mengkriminalisasi, tentu kita harus memproteksi diri. Itu kira-kira ya. Kemudian yang pasti pada saat kejadian KM 50 hingga sekarang Jokowi atas nama pribadi dan negara tidak sedikit pun bikin statement untuk memerintahkan selidiki dengan adil dan bijaksana. Kenapa, Bung? Ya, it was also my question ya. Ya, this is also my question. Kenapa ya? Kemudian tidak ada rasa dalam kasus Kanjuruhan minimal dia datang. Dalam kasus Sambo, Jokowi memerintahkan ya untuk membuka kasus ini. Tapi dalam kasus KM 50 sama sekali nggak ada. Kira-kira begitu. Kondisi mobil sampai separah seperti itu, parah banget. Apakah Komnas HAM masih bisa diharapkan? Bukannya Komnas HAM juga terlibat? We don't know exactly ya. Karena dulu memang ngomong soal KM 50 itu mencekam. Seolah-olah ada kekuatan yang berusaha merepresi ruang publik agar ini tidak diungkapkan ke depan publik. Nah sekarang dengan adanya kasus Sambo, orang mulai berani lagi ngomong mengenai KM 50 ini. Kira-kira begitu ya sobat era sekalian. Selanjutnya tinggal dibaca dan kemudian saya mencurigai saksi Afung teknisi CCTV di sidang KM 50 Sambo ada keterlibatannya di KM 50 ya. Oke, kita nggak bisa klarifikasi ya. Kemudian kejahatan akan tertuang pada saatnya, terkuak ya, bukan tertuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan menundukkan musuh-musuh Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, 3 kali. Kemudian apalagi ya? Untuk masyarakat Indonesia sekarang banyak orang Islam tapi berpaham liberal. Di dalam pengajianku pun terdapat orang oke. Apalagi tak ada yang mampu melawan kuasa dan kehendak Allah. Insya Allah kasus KM 50 semua akan terbuka seterang-terangnya. Saya yakin Laskar FPI KM 50 tidak ada yang bawa senpi _ pistol. Silakan hari ini kau ketawa-ketawa seperti oke ya. Semoga KM 50 dapat dibuka secara terang benderang. Ingat siapapun yang terlibat mubahala pasti datang. Ya sahabat era sekalian, itu saja ya. Selanjutnya bisa dilihat dan kita tayangkan lagi ya videonya buat sobat era sekalian yang belum melihatnya. Itu saja kita tayangkan lagi.